Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, kita balik bahas yang tadi Ustaz baru ingat contoh-contohnya. Yang ketiga ini contohnya seperti membunuh orang-orang munafik di zaman Nabi. Nabi tahu nggak ada orang munafik di sekitar Nabi? Tahu kan? Tapi Nabi kenapa nggak membunuh mereka saja? Iya, berarti di situ mafsadah dan maslahatnya sama. Maslahatnya apa? Membunuh orang munafik agar mereka nggak ada lagi. Mafsadatnya yaitu jika membunuh orang munafik, maka ini menjadi mafsadat yang mana nanti dikatakan bahwasanya Muhammad membunuh kaumnya sendiri. Paham? Paham? Karena mereka zahirnya Islam, bukan orang kafir gitu. Nah, maka di sini Nabi lebih meninggalkan mafsadat itu, jadi tidak membunuh si orang-orang kafir ini. Itu yang pertama. Contohnya sekarang, boleh nggak kita menghina Yesus atau menghina Tuhan orang Buddha yang botak itu? Nah, itu maslahat sama mafsadatnya sama. Maslahatnya menghina sesembahan selain Allah. Mafsadatnya apa? Jika kita menghina Tuhan mereka, mereka balik menghina Allah. Paham? Mereka pasti balik menghina Allah. Itu dia. Pak ateis otaknya aja itu dihina. Ya. Ateis kalau peperangan boleh. Kalau peperangan boleh. Nah, lihat. Jadi di sini mafsadat sama masalahnya sama kan? Masalahnya apa tadi? Mencela sesembahan selain Allah. Mafsadatnya nanti mereka balik mencela Allah, maka lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena maslahatnya itu sama. Jadi utamakan meninggalkan madorotnya. Iya, itu. Kalau orang syirik besar tadi mana jadi jalan keluar? Apa? Kalau orang syirik besar jadi gimana jalan keluar? Syirik maksudnya? Dia harus syahadat lagi atau gimana? Atau syahadat lagi? Iya, atau iya, ketika dia harus syahadat lagi. Iya, harus syahadat lagi. Kalau dia tobat, yang misalnya dia kejadiannya meninggalkan, dia dihadapkan dua maksiat yang nggak bisa dihindari. Oh, itu. Nah, itu nanti masuknya nanti. Ini antara maslahat dan mafsadat. Nanti ada yang maslahat, ada yang mafsadat. Nah, contohnya satu lagi masalah corona ini. Ya, misalkan kita nggak sholat di masjid. Itu sama maslahat sama madorotnya. Maslahatnya apa? Dapat pahala sholat masjid. Madorotnya, ya, menyebarkan rantai penyebaran corona nggak hilang-hilang, gitu. Nah, maka lebih baik apa? Meninggalkan terkenanya, yaitu meninggalkan maslahatnya juga, yaitu tidak sholat di masjid. Nah, akan tapi kalau misalnya pakai protokol, maka jika pakai protokol, maka maslahatnya lebih naik daripada mafsadatnya. Kenapa? Karena kemungkinan terkenanya lebih kecil. Jadi boleh mengambil maslahatnya jika pakai protokol. Paham ya? Itu. Tapi kalau misalnya dekat-dekatan kayak biasa, kayak sebelum ada corona, itu mafsadatnya sama. Jadi lebih baik ditinggalkan maslahat dan meninggalkan mafsadatnya juga. Paham ya? Itu kaidah yang ketiga. Soal berjarak, wallahu a'lam. Ustaz dari dulu nggak berpihak dengan soal berjarak. Lebih mending soal di rumah daripada di masjid berjarak. Gitu. Ya itu kan istihad para ulama. Kalau Ustaz berpendapat lebih mending sholat di rumah. Kenapa? Karena sholat di rumah itu Nabi sering merukhsahkan. Allah dan Rasulnya sering. Misalnya sholat di rumah kok sakit dan seterusnya kan. Tapi kalau sholat jarang-jarang itu tidak pernah ada Nabi, Allah dan Rasulnya merukhsahkan. Jadi Ustaz ngambil pendapat itu. Itu dia. Kemudian kita masuk ke kaidah keberapa? Oh, ke-6 tadi ini ya. Yang iya, nahi itu tidak perlu pakai itu. Jadi tidak ada saya nggak bisa nih nggak berzina, saya nggak bisa nggak mencuri, itu nggak ada. Ya. Itu dia. Adapun kalau misalnya terpaksa, itu bukan masalah nahinya, tapi apa? Masalah
berbahaya terhadap nyawa, akal dan seterusnya. Ya, masuk ke kaidah ketujuh yaitu asyar'u la yalzamu qabla al-ilmi. Daliluhu fi'lul masi'u fafham. Lihat di sini. Syariat itu tidak diwajibkan jika orangnya tidak tahu, paham? Misalnya tentang orang pedalaman, ya, yang tinggalnya di hutan, dia belum ada di situ. Tapi kok zaman sekarang nggak ada ya, zaman dulu, nah belum ada dakwah sampai di situ, maka itu dia kalau belum tahu misalkan tata cara wudhu, maka dia tidak dosa jika dia salah dalam berwudhu, paham ya? Itu. Jadi syarat-syarat kita dapat pahala dan dapat dosa itu jika iqamatul, jika telah iqamatul hujjah, ya. Hujjah ini apa? Alasan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Jadi ketika diutusnya Rasul, maka tidak ada lagi untuk manusia nanti pada hari kiamat ketika mau diazab, aku belum dapat ilmunya, itu nggak ada. Yang karena udah tegak diutusnya Rasul. Maka dari sini, maka nanti ada timbul dosa jika dia menyelisihi, paham ya? Itu. Hujjah ini apa? Jika dia telah tahu ilmu, itu dia tadi. Nah, jadi Rasul itu diutus bukan untuk menyampaikan, bukan hanya untuk menyampaikan kabar baik, surga atau ancaman akan, tapi juga untuk menegakkan hujjah. Bahkan ada nabi yang tidak mempunyai pengikut, ya. Nah, terus apa fungsinya kok nabi nggak ada pengikutnya? Yaitu untuk menegakkan hujjah. Jadi beliau telah berdakwahnya, yang semuanya itu nggak mau percaya, berarti mereka berhak diazab. Nabi yang tidak ada pengikutnya, Allah alam. Tapi di hadis disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan ada nabi yang pengikutnya cuma satu, ada yang nabi pengikutnya cuma dua, ada yang tidak ada pengikutnya. Tapi nggak disebutkan namanya, ya. Allah alam. Yang nabi yang pengikutnya banyak itu seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad, ya. Nabi Isa. Ya, Nabi Isa banyak. Ya, lihat di sini dalilnya bahwasanya tidak diwajibkan setelah berilmu adalah dalil fi'lul musi. Apa ini maksudnya fi'lul musi? Dalil hadis orang yang salah-salah dalam sholat. Pernah dengar nggak hadisnya? Jadi orang salat dia di depan, Nabi duduk di bagian belakang. Dia sholat, habis itu cepat kayak patok ayam. Habis itu dia bersalam kepada Nabi, habis itu Nabi mengatakan ulang karena sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian kedua, habis itu ketiga kalinya baru dikasih tahu oleh Nabi. Ya. Udah ketiga kalinya maka dia bilang bahwasanya ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih bagus daripada yang tadi, maka ajarkanlah. Maka Rasulullah apa? Bersabda, iza kumta ila sholat, kemudian farka hatta tatma'inna raki'an tsumma sujud, dan seterusnya. Di situ ada tumakninah, berarti orangnya enggak tumakninah. Nah, di sini apa dalilnya, syahidnya? Bahwasanya dia tidak berdosa. Bahwasanya orang itu tidak dibilang Nabi berdosa, akan tapi cuma suruh ngulang, ya. Dan dia suruh ngulang sholat yang baru, tidak mengulang sholat yang pertama karena yang pertama dia belum ada ilmunya. Itu dia dalilnya. Ya, Nabi bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Nah, berarti di situ harus ada tumakninah. Makanya kalau sholatnya cepat-cepat, itu nggak ada tumakninah, itu nggak sah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ya. Dan kami dan Allah tidak akan mengazab kecuali setelah mengutus Rasul. Jadi kalau belum ada itu tidak diazab. Paham? Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang ke-7. Sekarang ke-8 udah kita bahas juga kemarin.
Lakin iza farrata fi ta'allum faza mahallun nazin fata'alam. Nah, tadi kan dikaitkan dengan ilmu ya. Tadi dikaitkan dengan ilmu ya. Kalau udah ada ilmu baru dia berdosa kalau menyelisihi. Paham? Nah, tapi kalau orang yang menuntut ilmunya dia memang pura-pura nggak mau menuntut ilmu, menutup mata, maka dia tetap dikatakan berdosa. Paham ya? Contohnya ada di pedalaman ya. Di pedalaman itu biasanya dia diketahui bahwasanya kalau perempuan balik itu dia 15 tahun. Tapi anaknya ini ada laki-laki. Ya. Ilmu di yang maklum yang udah diketahui di kampung itu bahwasanya balik perempuan itu 15 tahun. Tapi anaknya itu 10 tahun udah haid. Udah haid. Dia nggak tahu bahwasanya haid itu adalah tanda balik walaupun belum 15 tahun. Nah, tapi bukan karena dia nggak tahu, tapi memang dia nggak pernah mau menuntut ilmu, ya. Ada yang ngasih tahu pun dia pura-pura nggak tahu. Dia membenarkan yang udah tersebar di kampungnya. Maka ini bapaknya berdosa. Paham? Itu. Paham kenapa? Intinya kenapa? Karena dia tidak maksimal dalam mengetahui itu. Pura-pura nggak tahu, menutup mata, ya, dan seterusnya. Itu dia. Maka dia tetap berdosa. Apa? Ada di sini di Indonesia. Ada dah, suku Asman namanya. Nah, suku Asman itu di Papua lah. Gimana dia nggak bisa, dia nggak ada Islam bisa. Dia juga nggak bisa bahasa kita itu. Dia nggak bisa bahasa kita. Bisa. Ada sih. Bisa, cuma karena hidup primitifnya gitu lah kayak hukum rimba gitu. Nah, yang dimaksud itu yang tidak ada masuk ilmu atau ajaran Rasul itu jika memang mereka nggak mampu untuk mendapatnya, misalkan memang terisolasi kan, nggak bisa masuk. Nah, tapi kalau misalnya kayak suku apa tadi? Asmat tadi. Kemudian suku Mante juga ya di Aceh. Nah, itu kan memang keinginan mereka nggak mau berbaur kan? Keinginan mereka kan? Nah, berarti memang salah mereka. Bukan karena mereka terisolasi nggak kan? Nah, berarti termasuk memang mereka nggak mau belajar. Itu dia. Tapi udah sangat sedikit sekarang, ya. Itu memang berarti salah mereka dan dapat dosa juga. Karena di Indonesia kayak gini yang tersebar itu salah mereka emang jelas. Ya. Beda memang orang itu kampungnya di tengah-tengah laut, nggak ada bisa masuk kendaraan. Nah, itu jelas. Ya. Itu baru dapat uzur bahwasanya dia belum tegak hujahnya. Hah? Apa? Masuk surganya nggak bisa diiniin. Ya. Tapi di dalam masalah hujahnya dia telah salah. Kenapa? Karena mengisolasi. Ya, itu dia. Kemudian lihat sekarang kita masuk kaidah yang baru, ya, kaidah yang baru. Kaidah yang baru ke-24 silahkan baca. Coba siapa? Ya, baca. Tarik banyak tarik. Wa kullu mamnu'in Ya. Fa kullu mamnu'in falid darurati yubahu falid darurati yubah wal makruhu indal hajah. Lihat di sini artinya adalah bahwasanya sesuatu yang haram, yang terlarang, maka dia ketika berhubungan dengan darurah maka dia dimubahkan, apa? Dihalalkan. Ya, wal makruh indal hajah. Nah, lihat di sini. Perbedaan antara antara hajah dan darurat. Ini udah ini belum? Darurah berbeda dengan hajah. Berbeda dengan hajah. Apa bedanya? Darurah sama hajah apa bedanya? Hah?
Darurah ini darurat. Dengan keadaannya. Hajah ini Ada kebutuhan. kebutuhan. Darurat ini dia bergantung kepada 5 darurat. Udah Ustaz sebutkan kemarin apa? 5-nya. Daruratil an-nafsu. Oh, kebutuhan. Kemudian dia melindungi darurat akal, kemudian ya al-mal, kemudian al-aqal, kemudian an-nasab. Nasab, kemudian ad-din. Dia menjaga 5 ini. Islam itu menjaga 5 ini. Ketika ada sesuatu hal yang mengganggu 5 ini, maka itu dia mendapat darurat. Contohnya, ketika nyawa kita terancam seperti tadi di tengah hutan kan? Enggak, di tengah hutan ada babi tapi mau mati. Ya. Lapar. Lapar tapi cuma ada babi kan. Nah, enggak ada makanan. Kok mesti ada rumput, disuruh makan rumput. Karena rumput halal babi haram. Tapi kalau dari padang pasir udah habis dimakan semua, cuma ada babi itu baru dia. Nah, baru dia boleh makan babi. Itu juga kenapa? Jika dirinya udah detak jantungnya udah lemah, udah mau mati. Tapi kok misalnya masih bisa jalan, enggak. Dia boleh makan babi kalau udah nggak bisa jalan, cuma bisa ngerangkak. Kalau masih bisa jalan, dia nggak boleh makan babi. Tapi mati lagi Ustaz. Hah? Udah dimakan salah satu gitu. Nah, habis dia makan bisa jalan dia, baru cari yang lain. Ya. Nah, itu dia. Contohnya mal apa? Harta. Jika harta kita terancam, maka kita boleh. Contohnya ada seorang yang ingin membegal kita kan, ingin begal. Nah, kita nggak mau lari, kita mau melindungi kereta kita. Nah, tapi kita cuman nepis-nepis dia aja, misalnya dia menusuk kan, kita tepis saja. Nah, sampai dia nggak mau berhenti, sampai kita harus dia nggak mau berhenti kecuali kita bunuh dia. Maka dibolehkan membunuh jika tidak bisa dihalangi dia kecuali dengan membunuhnya. Paham? Itu dia. Tapi sebelumnya kita harus tepis-tepis dulu. Bisa, wah, nggak pintar. Bisa pas kita mau dia rasa. Hah? Misalnya dia itu ngapain kita terus ada, kita bisa. Terus tidak ada kesempatan kita bunuh, dia menyerah. Mana ada? Menyerah. Ya berarti dibiarin. Enggak, hilang daruratnya berarti. Hilang. Kalau dia menyerah. Nggak bisa. Nah, apa? Nyusuk dari belakang. Ya berarti harus tahu ini orang tukang bohong apa enggak. Kita tinggalin daruratnya, maka masuk surga. Masuk surga. Kalau yang orang yang melindungi harta, tapi dia berusaha dulu, ya. Orang yang meninggal karena melindungi hartanya, dia masuk syahid, termasuk syahid, ya, syahid. Akan tapi kalau kasusnya kayak di hutan tadi, itu kalau misalnya dia tahu ilmunya bodoh, berarti dia kok nggak makan babinya, karena dia udah dapat rukhsah darurat. Paham? Nama babi tadi lagi. Akal, nasab itu keturunan. Maka Islam datang untuk melindungi ini. Ada yang menghancurkan nasab. Jadi nasab kita anaknya nggak tahu ini anak siapa, maka diharamkan berzina. Kenapa? Karena zina ini apa? Menghancurkan nasab. Ada yang menghancurkan akal, contohnya khamar, narkoba, ya, maka diharamkan. Ada yang menghancurkan agama seperti tinggal di negeri kafir. Boleh nggak kita hijrah ke misalnya tinggal di Singapura, di Amerika? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena bermadarat terhadap agama. Karena dia bukan negara Islam. Begitu juga harta dan seterusnya. Maka nggak boleh riba. Kenapa? Karena tidak menjaga harta dan seterusnya. Itu makanya hukum nggak boleh berpergian ke negara kafir. Iya, termasuk. Jalan-jalan nggak boleh.
Apa Boleh. dia alasan kita keluar negeri, Ustaz? Selain Alasan menuntut ilmu. Tapi ilmunya ilmu yang nggak ada di Indonesia. Itu aja. Itu pun dia kalau udah punya usul-usul agama. Kalau nggak punya tetap nggak boleh. Makanya orang yang jalan-jalan itu pada hakikatnya dia telah dosa. Kalau cuma jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan ke negeri Islam lah, kemana? Malaysia, terus negeri Islam, Turki, Brunei, apa lagi? Nah, terus pokoknya yang Islam banyak kan? Pokoknya yang Islam banyak. Ya. Dan seterusnya. Nah, tadi kita belum bahas tentang hajah. Hajah ini kita belum bahas tentang hajah. Hajah ini cuma sekedar kebutuhan, ya. Hajah ini dia di bawah darurat. Dia cuma butuh tapi nggak darurat, nggak mati kita. Paham? Ya. Nanti kita lihat contohnya. Lihat di sini. Lihat di sini bahwasanya yang sesuatu yang haram itu dimubahkan jika ada darurat. Akan tapi harus ada dua syarat ini. Yang pertama, benar-benar ada daruratnya. Ya, bukan dia pura-pura ada darurat. Misalkan di hutan, dia pura-pura mau mati padahal dia belum mau mati. Iya, maksudnya biar dia cepat makan babi itu gitu. Ya. Daruratnya harus jelas. Yang kedua, bahwasanya hal yang haram itu memang dia benar-benar bisa menghilangkan darurat itu. Kalau misalkan dia tidak menghilangkan darurat, tetap diharamkan. Contohnya apa? Nanti kita lihat di sini. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Kecuali apa yang dimadorotkan, ya. Maka dia boleh. Tadinya haram, kemudian madorot boleh. Ya. Famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Lihat di sini. Barang siapa yang terkena darurat, ya, fi makhmasatin, ya, yang mana dia makhmasah ini dia makan sekedarnya, ghairu mutajanifin, tanpa berlapang-lapang. Jadi kita kok misalnya udah dapat rukhsah, dia udah mau mati makan babi, nggak boleh dibekal buat makan nanti, nggak boleh. Kalau misalnya dia udah kelaparan, dapat rukhsah buat makan babi itu, nggak boleh dibekal, disimpan buat nanti makan, dia takutnya nggak ada lagi, nggak, ditinggal aja, dia makan sekenyangnya aja. Kalau udah bisa berdiri udah, jangan sampai tulang-tulangnya diemut-emut, nggak, ya. Dia udah, habis itu ditinggalin, dia pergi, nanti di sana ada makanan yang halal. Kalau nggak ada, tunggu lagi sampai mau mati, kok ada babi lagi baru. Gitu. Itu dia madorot. Jadi dia nggak boleh berluas-luasan di dalam madorot itu, paham? Itu dia. Udah habis? Belum. Ya. Enggak, bukan dia yang masuk sebetulnya. Biasa-biasa makin beradem di atas sampai kecapnya. 11.15 mesti ada berapa lagi ya? 11.15. 11.15 ini 11.44, setengah jam lagi. Lihat di sini. Maka sesuatu yang haram bisa menjadi mubah jika ada dua syarat, yaitu ya pasti, daruratnya pasti, tahaqqaq darurah. Kemudian yang kedua, ya, al-haram tandafi darurah, ya.
Nah, jika contohnya tadi kayak makan babi tadi. Jadi babi itu benar-benar dia bisa menghilangkan kelaparan. Ya, menghindarkan dia dari mati. Tapi kalau misalkan dia udah mau mati nggak ada babi, cuma ada semut. Boleh nggak makan semut? Nggak, bukan semut. Misalkan yang kecil. Ini apa itu, Pak? Itu kan haram juga. Nah, tapi cuma satu, itu kan juga dia nggak menghilangkan haram lapar dia, ya. Nah, berarti dia itu tetap tidak halal. Paham ya? Makan gitu aja lah, ngapain dibakar-bakar? Iya. Mau gitu aja. Mau mati keracunan mentah. Kayak makan ini ya. Lihat orang-orang yang tersesat di hutan itu kan dia nyari ikan di sungai itu dimakan aja langsung. Mana ada dibakar-bakar dulu. Orang mau mati kok. Lihat di sini. Ini yang kedua, kita bahas yang hajah ini. Wal makruh indal hajah. Nah, hal yang darurat ini dia haram menjadi darurat. Lihat, haram menjadi darurat itu jika dia ada suatu yang haram menjadi mubah jika dia bertemu dengan suatu yang darurat. Akan tapi kalau misalkan dia bukan darurat, cuman hajah, maka haram ini bukan jadi mubah tapi jadi makruh. Kalau makruh itu ditinggalkan dapat pahala, ya kan? Dikerjakan nggak dapat dosa. Berarti lebih mending mubah ditinggalkan, dikerjakan nggak dapat apa-apa. Paham? Itu dia makruh. Contohnya apa? Kita lihat di sini. Maka dia tidak bisa jadi mubah, ya. Seperti al-harakatul yasirah fi shalat li ghairi maslahah, ya. Tubahul ihtijadu ilaiha, ya. Kahamlin Nabi sallallahu Umamah bin Zainab fi sholatu wa duha ala sujud. Lihat di sini. Contohnya dia cuman kebutuhan, bukan darurat. Contohnya kita sholat, boleh nggak gerak-gerak? Hah? Iya, makruh. Kenapa makruh? Karena dia ada hajahnya, ya. Karena dia ada hajahnya. Gerak-gerak kalau misalnya gatel, ya. Atau kalau misalnya gerak kayak gini, ngapain lah dia? Nah, itu dia makruh, ya. Kenapa? Karena itu cuma kebutuhan dia, nggak darurat. Dia nggak gerak pun bisa, nggak mati dia kalau nggak gerak. Tapi kebutuhan dia, kalau misalkan gatal, ya. Atau ada anak nangis digendong, anaknya misalnya kan nangis, biar nggak nangis digendong, kayak perbuatan Nabi kan, pernah kan? Makruh ketemu tetap makruh, iya, nggak bisa berubah lagi. Hajah ini tidak bisa menjadikan halal. Yang bisa menjadikan halal cuman darurat. Paham? Jadi haram bisa jadi makruh kalau ada hajah. Tapi kalau makruh jika ada hajah tetap makruh. Nggak bisa menjadikan halal. Yang bisa menjadikan halal cuman darurat. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya ada anak nangis, biar nggak nangis kita gendong, itu makruh. Ya, itu makruh. Bukan haram. Kenapa? Karena kebutuhan kita. Kalau nggak kita kebutuhan anak itu kebutuhan kita, kalau nggak khusyuk dan seterusnya. Paham kaidah yang ini? Coba kaidah selanjutnya. Ini masih kaidah ke 12 ini. Coba siapa yang mau baca? Awak terus kambing kita dari luar ya. Memang lah. Coba ini ya. Nah, dikecualikan satu yang dia bisa menjadi mubah dengan hajat, bukan dengan darurat. Paham ya? Tadi kan Ustaz bilang nggak bisa. Nah, tapi satu ini bisa, yaitu
apa yang diharamkan lizari'ah. Lizari'ah itu untuk diharamkan lizari'ah itu untuk membuka, agar tidak membuka pintu keharaman yang lebih besar. Yajuzu lil hajah kal ariyah. Kita lihat di sini yang di istisna atau yang dikecualikan adalah bahwasanya sesuatu yang haram itu yang tidak mubah, bahwasanya innal haram la yubah illa inda darurah wa huwa annama hurima lidzari'ah fa innahu yubah indal hajah wal hajah duna darurah kama arafta. Ya di sini. Ariyah ini apa? Al-ariyah hiya al-bai'u rutab ya ala ru'usin nakhal bitamar. Lihat di sini. Ariyah itu ada jenis jual beli. Bahwasanya yaitu membeli atau menjual ya jenis jual beli. Ariyah itu adalah menjual rutab. Rutab itu apa? Rutab. Apa Ustaz? Kurma yang Ada tingkatnya. Ada apa aja itu Ustaz? Pelangnya. ya kurma yang masih basah. Bukan, kalau kita yang makan ini semua tamar. Udah kering. Kalau masih basah kok digigit dia keluar airnya. Itu dia. Iya. Beda sama yang basah itu. Yang kita makan sini semua tamar. Kalau rutab dia kayak anggur, kalau digigit apa? Kalau digigit dia ada airnya. Lihat di sini. Nah, orang jual kurma yang masih rutab, ya, pas saat belum diambil masih di pohonnya, ya, masih di pohonnya. Dia menjual rutab. Rutab ini berbeda dengan tamar. Tamar itu yang dikeringkan. Rutab itu yang masih basah, kan? Nah, jadi orang si A ini jual rutab yang masih di pohon. Dijual, yaitu maksudnya dibelinya bukan dengan uang. Dijualnya bukan dengan uang, tapi dengan tamar. Si B dengan tamar. Tamar itu apa? Kurma yang kering-kering ini. Ya, beda nggak, lebih enak mana, lebih mahal mana? Yang basah. Jelas lebih mahal yang basah daripada yang ini. Tapi dia jual ini, tapi mesti di pohon dengan bukan pakai uang, tapi dengan dibarter berarti kan? Dibarter dengan tamar yang kering. Maka ini pada hakikatnya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena di sini ada goror. Goror itu apa? Ya, nggak jelas. Bisa saja dia mati kan? Karena belum diambil, bisa saja busuk dan seterusnya. Atau dia kena hama jadi busuk semua. Nah, tapi ini dibolehkan karena ada hajah. Hajahnya itu apa? Bahwasanya penduduk di Arab biasanya mereka banyak tamarnya tapi rutabnya sedikit. Banyak tamar tapi rutabnya sedikit. Jika dia ingin makan rutab, maka dia harus jual dengan barter dengan tamar. Ya, itu dia. Maka ini hajahnya. Maka di zaman Nabi dibolehkan begini. Ya. Itu dia haram karena lizari'ah, ya. Haram lizari'ah. Maka boleh ketika ada hajah, contohnya ini. Paham ya? Itu contohnya. Ya, pada asalnya menjual rutab dengan tamar, barter dengan tamar itu dia haram. Kenapa? Karena pertama dia ada gorornya, kedua ini enggak seharga. Ini kan harganya murah harusnya kan? Dan ini mahal-mahal, enggak seharga. Ya, contohnya kayak kita kayak orang jual gandum yang bagus sama gandum yang udah kecil-kecil, itu enggak boleh. Ya, sama seperti ini. Hah? Ariyah itu ini jenis jual beli ini. Ini kita gambarkan. Namanya ariyah. Nah, akan tapi dia haramnya dia bukan haram fil asal, akan tapi haram saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah. Ya, haram yang saddan lidzari'ah. Apa itu haram saddan lidzari'ah? Haram agar tidak membuka pintu yang lebih parah. Jadi kalau misalnya orang udah dibolehkan kayak gini, nah, ya, nanti bakal terbuka pintu yang lebih parah lagi. Contohnya kayak orang
beli uang atau jual beli uang, ya kan, jual beli uang tapi yang satu yang bagus, yang satu yang jelek, ya. Atau emas satunya bukan 24 karat dibeli dengan yang 24 karat. Itu kan tetap tidak boleh. Itu dia haram li zari'ah. Paham? Apa ini zari'ah? Siapa yang paham? Haram yang tidak, agar dia diharamkan agar tidak membuka pintu keharaman yang lebih besar. Contohnya, boleh nggak jadikan Al-Quran sebagai jimat? Hah? Dia pakai Al-Quran, nggak pakai apa-apa. Al-Qurannya ditaruh sini, atau ditaruh di jendela. Hah? Nggak boleh. Kenapa? Tapi haramnya haram li zari'ah, agar tidak membuka pintu yang lebih besar. Orang malah apa? Bergampang-gampangan dengan Al-Quran, ditaruh di mana-mana. Paham ya? Itu dia. Dia bukan pakai itu. Nah, tapi ini tetap haram. Kenapa? Karena zari'ah. Itu nanti ada di babnya. Nanti kita bahas di babnya aja. Itu beda apa ini? Beda. Maksudnya dijelaskan kaidahnya nanti. Nah, lihat di sini. Nah, tapi kita contohkan saja yang tadi. Ya, misalkan ada dua madorot. Ada dua madorot. Misalkan apa? Hah? Contohnya, jadi ketika kita berurusan dengan dua madorot, maka kita mengambil madorot yang paling ringan. Jika kita berhadapan dengan dua manfaat, maka kita mengambil manfaat yang paling besar. Contohnya kalau manfaat dulu ya. Antara udah qomat, terus kita masih baru rakaat pertama sholat qobliyah. Manfaat lebih besar mana? Yaitu ikut langsung membatalkan sholat qobliyah karena dia sholat sunnah dan ngikutin sholat wajib. Itu dia kan? Jelas. Nah, kalau kita berhadapan dengan dua madorot, contohnya apa? Digoda wanita habis itu bohong kita. Iya. Nah, misalkan gimana ya? Hah? Terus gimana madorotnya? Sama wanita. Oh, digoda wanita jadi nggak bisa selain karena mau. Nggak bisa itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Ya, karena itu nggak ada di situ kita harus berhadapan dengan onani itu. Enggak. Ini yang harus berhadapan. Contohnya antara berbohong dan jujur. Misalkan kita menolak ya jika kita misalkan dipaksa berarti kita harus berhadapan, dipaksa sama wanita untuk berzina ya, tapi kita berbohong, misalkan bohong agar dia pergi gitu ya, itu berhadapan berzina lebih besar daripada berbohong jelas. Jadi kita mengambil berbohong daripada berzina. Itu dia, paham ya? Berbohong, misalkan bohongnya apa? Misalkan bohongnya pokoknya bohong lah ya, bohong
bohong agar dia pergi, itu dia. Yang penting zina itu lebih besar daripada kebohongan. Jadi kita ngambil yang bohong agar tidak berzina. Pokoknya begitu. Ya. Nanti akan dijelaskan di kaidah, nanti ada contohnya di sini. Paham? Udah berapa menit lagi nih? 15 menit lagi kita masuk ke kaidah selanjutnya. Coba buka halaman 28. 28. Coba baca yang belakang itu. Bukan. Nah Allah fasad. Dah, bentar dulu. Lihat di sini, wa ma nuhiya anhu minat ta'abbud au ghairihi fafsidhu la taraddad. Ya. Jadi jika ada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam ibadah dan muamalat, maka batalkanlah itu. Fasad itu artinya tidak sah, ya. Maka difasadkanlah, maksudnya dirusaklah, ya. Itu dia maknanya an-nahyu yaqtadil fasad, ya. Ini pada hakikatnya kaidahnya an-nahyu yaqtadil fasad. Kaidah yang lebih dikenal adalah an-nahyu yaqtadil fasad. An-nahyu yaqtadil fasad. Nah, lihat di sini. Setiap larangan, baik Allah larang di dalam ibadah atau di dalam muamalah, ya, seperti jual beli dan seterusnya, jika itu larangan, pada hakikatnya larangan ini adalah menunjukkan kepada fasad. Fasad ini tidak sah. Ya, tidak sah, apapun yang dilakukan tidak sah. Ya, itu dia. Contohnya Allah melarang nikah beda agama. Ketika dia nikah pakai yang sesuai prosedur, ada wali, ya, maka nikahnya tidak sah. Kenapa? Fasad. Fasad ini dia kebalikan dari sah, sahih. Paham? Jadi sah berarti nggak sah. Fasad ini artinya nggak sah. Contohnya nikah beda agama, itu dilarang nggak? Hah? Ya, ahlul kitab. Ahlul kitab yang benar-benar masih dia nggak terkontaminasi. Sekarang Allah alam, ya, ada di Israel. Kok di Indonesia nggak ada? Semuanya kitabnya udah terganti-ganti, ya. Jadi perjanjian baru. Ya, begitu juga Yahudi udah terganti-ganti, semuanya udah ganti. Jadi tetap nggak sah. Atau bukan ahlul kitab seperti orang Hindu, ya, Buddha, maka dia nggak sah. Itu dia, karena dilarang. Contohnya apa lagi? Nikah tanpa wali. Kan tanpa wali dilarang. Jadi perempuannya nggak ada walinya. Nikah salaman sama perempuannya itu, nggak sama walinya. Maka ini nggak sah. Paham? Hah? Nah,
Contohnya Nabi Muhammad SAW melarang dari sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ketika ada seorang yang sholat, maka dia sholat di sini sholat mutlak ya, tanpa ada sebab, maka sholatnya nggak sah. Ya, jadi ibadah itu ada ibadah mutlak, ada ibadah muqayyad. Jadi setiap ibadah begitu. Contohnya sholat, ada sholat mutlak, ada sholat muqayyad. Mutlak contohnya apa? Kita sholat biasa aja. Kita sekarang nih masuk masjid, sholat, niatnya cuma sholat aja, nggak ada sholat apa, itu namanya sholat mutlak. Tapi kalau kita niat sholat tahiyatul masjid, itu namanya sholat muqayyad. Jadi muqayyad itu yang terikat dengan sebab dan ada dalilnya. Contohnya puasa juga kayak itu. Bisa kita puasa aja, yang penting mau ibadah aja. Itu bisa. Bukan bid'ah. Itu bisa, walaupun nggak ada perintah. Maksudnya yang penting kita puasa sunnah niatnya. Paham ya? Nah, begitu juga. Nah, akan tapi puasa dan sholat mutlak ini tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Tapi kok yang muqayyad bisa. Contohnya, ada larangan tidak boleh puasa hari Sabtu. Yang dimaksud di situ adalah puasa mutlak. Tapi kok misalnya 9 Muharram itu muqayyad kan, puasa 9 Muharram, 9 Zulhijjah. Itu muqayyad kan, bertepatan dengan hari Sabtu gimana? Maka boleh. Kenapa? Karena itu bukan puasa mutlak. Begitu juga ada waktu-waktu yang dilarang Rasulullah untuk sholat, yaitu setelah subuh sampai sebelum terbit matahari, dan setelah sebelum maghrib, ya sebentar sebelum maghrib. Nah, itu nggak boleh sholat. Tapi yang dimaksud sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Beda halnya kalau misalnya kita sholat muqayyad. Contohnya, kita telat bangun subuh, ya bangunnya pas sebelum matahari terbit, itu di waktu terlarang, maka kita boleh sholat subuh situ. Kenapa? Karena muqayyad. Paham ya? Nah, akan tapi sholat mutlak ini jika dia di waktu terlarang, maka dia tidak sah. Paham ya? Contohnya, orang puasa di hari raya Idul Fitri, dia puasa. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia fasad. Karena dilarang puasa di 2 hari raya. Contohnya lagi, orang jual beli pada saat jadi udah azan kedua, maksudnya khotib hari Jumat, khotib udah innal hamdalillah, dia masih beli jajan. Sah nggak jual belinya? Nggak sah. Kenapa? Karena dilarang jual beli ya. Wadzarul bai' ya, di dalam hadis di dalam Al-Qur'an dilarang jual beli jika sudah ada azan sholat Jumat. Paham? Jadi dia jual beli nggak sah itu jual belinya. Jadi apa jatuhnya? Jatuhnya dia makan makanan yang haram. Ya, itu. Kecuali dia beli air buat wudu. Kenapa? Karena syarat sholat Jumat adalah berwudu, dan wudu harus pakai air. Maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau beli selainnya, maka itu nggak boleh. Paham? Jika dia dilarang, maka mengandung nggak sah. Ya, dilarang jual beli pada saat udah azan sholat Jumat, maka jual beli jika dilakukan, maka itu tidak sah. Paham ya? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Hah? Ya, artinya kayak gini. Manuhia, apa yang dilarang darinya, maksudnya apa yang dilarang Allah dari ta'abbud, dari peribadatan, seperti contohnya tadi sholat tadi kan, sholat di waktu terlarang, atau ghairihi seperti jual beli tadi, seperti apa muamalah, fafsidhu itu fil amr, maka rusaklah itu gitu maksudnya, maka hukumnya itu rusak.
la taraddad, tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas itu rusak gitu. Enggak ada lagi ragu ini rusak apa enggak gitu maksudnya. Paham ya? Maknanya. Itu kaidahnya. Maksud dari kaidah ini bahwasanya an-nahyu yaqtadil fasad. Nahyu ini mengandung kerusakan. Ya. Di KUA Jawa Timur, di KUA Jawa Timur itu pernah ada laki-laki yang nyamar jadi perempuan. Dia laki-laki nyamar jadi perempuan, habis itu dia nikah sama laki-laki betulan. Ya, itu yang laki-laki nyamar itu dia emang homo, ya. Kemudian yang cowok yang ini, yang dia laki-laki beneran, dia nggak tahu itu laki-laki. Ya, habis itu dia datang ke KUA dan sah karena semua orang nggak tahu dia itu laki-laki yang nyamar ini. Habis itu pas ketahuannya itu dari tetangga juga. Laki-lakinya ini pun nggak tahu. Ketahuannya dari tetangga kok itu dia matanya kayak laki-laki berotot gitu. Nah, maksudnya ototnya nggak kelihatan kali ya, pasti dia feminim karena nggak ada yang tahu kan. Nah, maka nikahnya sah apa enggak? Jelas enggak sah karena diharamkan nikah sesama jenis. Paham ya? Itu dia. Boleh nikahin 2 istri sekaligus? Sekaligus. Ada itu. Jika tidak sedarah. Boleh. Jadi nggak boleh nikahin kakak, habis itu adiknya nggak boleh. Atau nikahin perempuan sama bibinya. Jadi bibinya misalkan berarti itu apa? Bibinya itu berarti tantenya kan? Nah itu nggak boleh. Walaupun tantenya tetap belum ada suami, dia juga belum ada suami. Ya. Itu. Hah? Kembar nggak boleh, itu adik kakak. Contohnya Utsman bin Affan kan dia nikahin Ruqayyah dulu. Setelah Ruqayyah meninggal baru Ummu Kulsum. Nggak langsung dipoligami dua-duanya. Paham? Kan dua-duanya itu saudara anak Nabi dua-duanya kan? Itu dia. Udah habis. 3 menit lagi. Coba pertanyaan sebelum kita tutup. Pertanyaan apa? Insya Allah minggu depan kita masuk ke kaidah ke 11. Sepupu boleh? Siapa ada yang suka sama sepupu? Sepupu itu bukan mahram, karena yang mahram itu adalah saudara kandung, ya, saudara kandung. Kemudian anak itu dari bawah, yang ke bawah itu anak, cucu itu haram dinikahin, saudara kandung. Terus yang ke atas juga. Adapun sepupu itu apa? Itu anak dari om kan, anak dari saudaranya ayah atau ibu. Nah maka itu sedikit pun tidak ada sangkut paut darah sama kita. Jadi itu dia nggak mahram, ya. Nggak boleh salam-salaman lebaran, tapi boleh dinikahi. Apa? Apa? Hah? Boleh. Bibi nggak boleh, bibi nggak boleh. Maksudnya orang lain yang udah tua maksudnya. Ya. Tapi kalau bibi sendiri nggak boleh. Udah ada aja. Enggak, kenapa? Karena itu dia mahram. Kenapa? Karena adik dari ayah atau adik dari ibu. Yang nggak mahram itu sepupu dan ipar. Ya insya Allah pada pertemuan minggu depan kita masuk ke kaidah ke 12. Ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa